Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mutiara dari kelas AK18A. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan soal 1, yaitu nomor 1 dan 2. Untuk soalnya, nomor 1 yaitu diminta buatlah rumus biaya produksi bulan Desember tahun 2020 secara rinci dengan menggunakan metode titik terendah dan titik tertinggi. Pengerjaannya yaitu seperti ini. Pertama, membuat tabel untuk menghitung. Maaf, ini untuk soal nomor 1 ya. Nah, untuk menghitung BOP terlebih dahulu. Nah, untuk tabel ini didapat dari soal dari sini. Nah, dari tabel ini biaya per head pabrik pada relevant rank 2000 dan 10.000 unit sebagai berikut ini ya. Nah, pertama menghitung BOP gaji. Ini untuk gaji. Kapasitas unit tertingginya 10.000, yang ini. Untuk biayanya didapat dari ini ya, karena yang tertinggi. Jadi kita ambil yang 10.000 unit, yaitu sejumlah 3.250. Untuk terendahnya ini 3.250 di kapasitas 2.000 unit. Nah, untuk selisih kita tinggal dikurangkan 10.000 dikurangi 2.000, yaitu 8.000. Dan ini pun sama, kita selisihkan dan hasilnya yaitu 0. Terus baru mendapatkan IC per unit, yaitu 0 dibagi 8.000, yaitu untuk PC per unitnya didapatkan 0. Terus kita menghitung PC per bulan. Untuk PC per bulan ini ada TC, VC, FC. VC di sini variable cost, terus fixed cost, yaitu ya. Terus untuk tertingginya ini didapat dari ini ya, yang tadi 3.250. Untuk VC-nya kan per unitnya 0 ya. Ini kita tinggal kurangkan IC dikurangi VC, yaitu 3.250 untuk FC-nya yang tertinggi. Yang terendah pun sama seperti itu pengerjaannya. Baru kita mendapatkan fungsi biaya. Rumus fungsi biaya yaitu 3.250 ditambah 0 dikali X. Untuk perhitungan BOP bahan penolong, cara pengerjaannya sama. Jadi ini kita dihitung satu-satu ya, seperti yang tadi kita hitung pertama itu untuk gaji, perhitungan BOP untuk gaji. Nah, untuk bahan penolong pun sama, perhitungannya seperti itu. Material reparasi, upah tidak langsung, supervisi, utilitas pabrik, asuransi pabrik, penyusutan aktiva tetap pabrik, pemeliharaan aktiva tetap pabrik, diesel, dan lain-lain. Nanti akan didapatkan rumus ini ya, VC per unit dan fungsi biaya. Itu untuk pengerjaan nomor 1 soal 1. Untuk nomor 2-nya pengerjaannya hampir sama,
Cuman diminta untuk nomor 2, buatlah anggaran variabel bulan Januari tahun 2021 setelah memperhitungkan kenaikan dan penurunan. Untuk pengerjaannya hampir sama, cuman nanti kita jelaskan ada beda sedikit. Untuk ini masih sama ya, didapat dari soal. Nah, bedanya di sini ada kenaikan dan penurunan. Dari masing-masing gaji, bahan penolong, material reparasi, upah tidak langsung, supervisi, utilitas pabrik, asuransi pabrik, penyusutan, pemeliharaan, diesel, lain-lain. Itu ada kenaikan dan penurunannya. Ini didapat dari soal ya di sini. Nah, ini manajemen perusahaan bermaksud untuk menyusun anggaran variabel untuk bulan Januari tahun 2021 dengan kondisi sebagai berikut. Ini ya, bahan baku ada naik sebesar 10%, upah langsung naik sebesar 20%, gaji naik sebesar 13%, bahan penolong naik sebesar 12%, material reparasi naik sebesar 15%, untuk upah tidak langsung itu FC-nya naik sebesar 10%, untuk FC-nya naik sebesar 15%, supervisi itu naik sebesar 5%, untuk utilitas pabrik FC-nya itu naik sebesar 15%, untuk VC-nya itu turun sebesar 10%, untuk asuransi pabrik itu turun sebesar 12%, untuk penyusutan aktiva tetap pabrik itu tidak ada, untuk pemeliharaan aktiva tetap pabrik itu VC-nya naik sebesar 20%, FC turun sebesar 10%, dan diesel itu FC-nya turun sebesar 15%, VC-nya turun sebesar 5%. Untuk lain-lain itu VC-nya naik sebesar 12%, untuk VC maksud saya itu turun sebesar 5%. Baru kita membuat tabel seperti ini dan kita urutkan masing-masing dari gaji, bahan penolong, material reparasi, upah tidak langsung, dan lainnya. Nah, untuk ini kan tadi naik ya sebesar 13% untuk gaji. Nah, kita pindahkan ke sini untuk gaji ini. Untuk yang kenaikan 2000 unit itu tinggal kita kalikan dengan 13%. Untuk 10.000 unitnya pun sama, tinggal kita kalikan 13%. Nah, untuk ini, untuk upah tidak langsung kan ini VC kenaikannya 10%, FC kenaikannya 15%. Untuk ini pun sama, yang 10.000 unit, yang tadi untuk 2.000 unit sama, tinggal dikalikan dengan kenaikan yang tadi dijelaskan atau saya sebutkan tadi. Nah, untuk langsung kita ke perhitungan BOP untuk gaji. Cara perhitungannya sama seperti nomor 1, cuman ada bedanya dari kenaikan dan penurunan saja. Untuk gaji ini di kapasitas 10.000 unit, untuk biayanya 3.672.500 itu dari sini ya, karena ini sudah dikalikan 13%, jadi untuk gaji itu senilai 3 juta, kenaikan di 2.000 unit 3.672.500. Untuk dikenaikan 10.000 unit itu didapatkan 3.672.500. Nah, nanti kita tinggal menghitung VC per bulannya. Untuk VC per bulan juga, FC maksud saya, atau fixed cost ya. Ini sama ya, cara perhitungannya sama. Ini kita tinggal selisihkan. Nah, untuk bahan penolong pun sama. Ini tinggal kita selisihkan.
Ini pun sama, kita selisihkan. Untuk bahan penolong tadi kenaikan 12% di 2000 unit sama di 10.000 unit ada kenaikan sebesar 12%. Untuk material reparasi pun sama, ada kenaikan 15% di 2000 unit dan di 10.000 unit. Untuk upah tidak langsung ini kenaikannya di 2000 unit itu di FC sama VC. Untuk FC-nya 10.000, untuk VC-nya 15. Maksud saya FC-nya 10%, VC-nya 15%. Untuk kenaikan di 10.000 unit, FC-nya 10%, VC-nya 15%, sama ya. Untuk supervisi pun sama, ini untuk di 2000 unit itu mengalami kenaikan 5% dan di 10.000 unit itu mengalami kenaikan 5% juga. Nah, untuk utilitas pabrik ini ada kenaikan di 2000 unit itu di FC-nya 15%, di FC-nya 15% di 10.000 unit sama ya, 15%, dan penurunan di VC sama di 10.000 unit VC-nya sama juga 10%. Sama ya ini perhitungannya. Nah, untuk upah tidak langsung ini ada sedikit beda ya pengerjaan tabel untuk tabelnya. Nah, ini kan sudah dihitung untuk TC-nya. Untuk di tertinggi itu 2.760.000, untuk terendah 1.480.000. Untuk VC-nya nih di tertinggi 1.600.000 dan terendah 320.000. Nah, ada kenaikan dan penurunannya. Nah, ini mengalami kenaikan 15% dan penurunannya sama. Tinggal kalikan 15%, ini dikalikan untuk FC-nya 10%. Didapatkan hasil untuk kenaikan dan penurunan tertinggi itu 1.276.000 untuk FC. Untuk terendahnya 1.276.000 dan untuk VC itu tertingginya 1.840.000, yang terendahnya 368.000. Untuk supervisi perhitungannya sama, tinggal diselisihkan. Ini pun sama. Untuk asuransi pabrik pun sama, penyusutan aktivitas tetap pabrik sama, perhitungannya tinggal kita selisihkan. Nanti jangan lupa ya, kita harus mencantumkan fungsi biaya atau rumus ya. Y sama dengan 800.000 ini didapat dari sini ya, ditambah 0 dikali X. Untuk pemeliharaan aktivitas tetap pabrik pun sama pengerjaannya seperti tadi. Untuk diesel lain-lain sama ya. Nah, terus kita ke fungsi biaya BOP. Nah, di sini ini untuk FC sama VC yang tadi kita hitung. Yang di atas kita hitung itu tabel yang pertama. Nanti tinggal dipindahkan nominalnya ke fungsi biaya BOP ini, ke tabel fungsi biaya BOP ini. Tinggal kita pindahkan gaji, bahan penolong, materi reparasi, upah tidak langsung, supervisi, utilitas pabrik, asuransi pabrik, penyusutan aktivitas tetap pabrik, pemeliharaan aktivitas tetap, diesel, dan lain-lain. Kita totalkan. Untuk FC-nya itu ada 9.053.000, untuk VC-nya ada 1.515. Untuk fungsi biaya BOP-nya yaitu Y sama dengan 9.053.000 ditambah 1.515 dikali X.
Setelah itu kita membuat tabel anggaran variabel bentuk formula. Ini sama untuk nominalnya sama seperti yang di atas di sini. Cuman ini mah FC per bulan sama VC per unit. Sama sih ini juga. Terus dijumlahkan dengan total yang sama seperti fungsi biaya BOP. Nah, lalu ke anggaran variabel Januari 2021. Nih, kita masuk ke tabel yang anggaran variabel Januari 2021 perhitungannya. Nah, untuk ini di rank 2000 ini tinggal kita kalikan saja ya. Dari ini dikali dengan ini, FC per bulan dikali dengan VC per unit. Nah, dikali 2000. Maksud saya VC per bulan ditambah FC per unit itu dikali 2000, rank 2000 ya, dikali 2000. Untuk gaji untuk rank 2000 itu didapatkan total 3.672.500. Untuk rank 10.000 itu didapatkan dengan total 3.672.500. Untuk bahan penolong, material reparasi, upah tidak langsung, supervisi, utilitas pabrik, asuransi pabrik, penyusutan aktiva tetap pabrik, pemeliharaan aktiva tetap, diesel, dan lain-lain itu perhitungannya sama seperti gaji tadi di atas di sini. Kita totalkan untuk rank 2000 yaitu sebesar 12.083.000, untuk rank 10.000 yaitu 24.203.000. Terima kasih untuk pembahasan dari soal nomor 1 dan 2. Sekian. Bila ada kesalahan atau kehilafan dari kata-kata saya mohon maaf. Untuk pembahasan soal nomor 3 itu akan dibahas oleh rekan saya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Elvika, K18A, kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Eka Mutiara. Dan saya akan menjelaskan soal nomor 1, soal 1 nomor 3 dan 4. Untuk soal nomor 3 yaitu, buatlah anggaran variabel bulan Januari tahun 2021 dalam bentuk tabel dengan interval kenaikan 2000 unit. Untuk cara pengerjaannya, untuk anggaran variabel bentuk tabel Januari 2021 itu didapat dari pembahasan soal nomor 2 ya, yang anggaran variabel Januari 2021 yang rank 2000. Untuk mencari gaji rank 2000 itu didapat dari pembahasan nomor 2 yaitu VC per unit dikali rank 2000, kan hasilnya 0, lalu ditambah dengan VC per bulan senilai 3.672.500. Jadi untuk gaji itu di sini senilai 3.672.500. Dan untuk bahan penolong itu senilai 1.120.000 itu didapat dari sini ya, sama ya. Kan VC per bulannya kan di sini hasilnya 0 ya, senilai 0. VC-nya itu 560. Jadi kalau VC per bulannya 0, langsung ke VC per unit dikali dengan rank 2000. Jadi senilai 7.120.000.
Dan untuk material reparasi itu didapat dari sama ya, dari sini dari anggaran variabel bentuk formula, yaitu VC-nya kan 0 ya. VC dikali reng senilai 2000. Untuk upah tidak langsung itu sama didapat dari anggaran variabel bentuk formula. Kan di sini VC per bulannya itu ada ya, ada nominalnya senilai 1.276.000 dan untuk VC-nya juga ada, yaitu 160. Jadi rumusnya itu VC per bulan ditambah VC per unit dikali reng 2000. Hasilnya senilai 1.596.000. Dan untuk selanjutnya sama ya, seperti itu. Untuk total biayanya juga itu dari gaji ditambah bahan penolong, material, upah tidak langsung, supervisi, utility pabrik, asuransi, penyusutan aktiva tetap, pemeliharaan aktiva tetap, diesel, dan lain-lain. Ini dijumlahkan semua ya, sehingga hasilnya 12.083.000. Dan untuk soal nomor 4 yaitu hitunglah total biaya produksi pada bulan Januari tahun 2021. Jika produksi sebesar 6.500 unit, dan hitunglah biaya-biaya yang bersifat semi variabel jika produksi pada bulan Januari tahun 2021 sebanyak 6.500 unit. Untuk cara pengerjaannya yaitu yang pertama kita mencari kenaikan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dan untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu didapat dari soal. Dapat dari sini ya, senilai 4.500 per unit dan biaya tenaga kerja langsungnya 3.700 per unit. Selanjutnya untuk unit biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung ini didapat dari soal juga, senilai 6.500 unit. Untuk total itu sendiri didapat dari biaya dikali unit senilai 29.250.000. Dan untuk tenaga kerja langsungnya juga sama, biaya dikali unit senilai 24.050.000. Untuk kenaikan itu didapat dari total biaya bahan baku dikali 10%. 10% itu didapat dari soal ya, soal yang perkiraan biaya. Yang ini bahan baku sebesar 10%. Setelah dikali 10%, lalu ditambah lagi dengan total senilai 29.250.000. Untuk kenaikannya yaitu 32.175.000. Untuk kenaikan biaya tenaga kerja langsung juga sama ya, cara pengerjaannya bedanya di persenan. Kalau biaya tenaga kerja langsung itu persenannya itu sebesar 20% untuk perkiraan biayanya ya. Jadi total biaya tenaga kerja langsung dikali 20% ditambah total lagi 24.050.000. Untuk kenaikan itu sendiri sebesar 28.860.000. Selanjutnya menghitung biaya overhead pabrik. Dan untuk mencari biaya overhead pabrik itu cara pengerjaannya sama seperti anggaran variabel bentuk tabel Januari 2021 ya. Cuma bedanya itu di reng. Kalau untuk biaya overhead pabrik itu sendiri rengnya itu 6.500. Untuk anggaran variabel bentuk tabel itu kan 2.000 ya. Jadi pengerjaan gajinya juga sama seperti pembahasan soal nomor 2. Yang ini ya. Yang VC dikali reng 6.500 tambah VC per bulan. Sehingga hasilnya juga sama, 3.672.500.
Sama ya, pengerjaannya sama seperti soal nomor 3. Dan untuk total BOP-nya juga sama. Dari gaji sampai BOP lain-lain itu dijumlahin semua, ditambahin, sehingga hasilnya 18.900.500. Dan selanjutnya untuk menghitung biaya produksi Januari 2021. Untuk biaya produksi itu, yang pertama itu menentukan biaya bahan baku senilai 32.175.000. Ini didapat dari kenaikan biaya bahan baku ya, yang tabel sebelumnya yang ini. Dan untuk biaya tenaga kerja langsung, biayanya itu 28.860.000. Itu juga sama, didapat dari tabel kenaikan yang biaya tenaga kerja langsung ya, sebesar 28.860.000. Dan untuk biaya overhead pabrik, ini yang biayanya senilai 18.900.500. Ini didapat dari total biaya BOP. Ini ya, dari sini masukin sini. Dan untuk mencari total biaya produksi itu dijumlahkan dari biaya bahan baku sampai biaya overhead pabrik, sehingga untuk total biaya produksi sebesar 79.935.500. Dan selanjutnya juga mencari biaya semi variabel. Yang termasuk biaya semi variabel yaitu material reparasi, supervisi, utilitas pabrik, asuransi pabrik, pemeliharaan aktiva tetap pabrik. Dan untuk material reparasi itu biayanya didapat dari biaya overhead pabrik ya, yang bagian material reparasi senilai 2.242.500. Kita masukkan ke biaya semi variabel ya. Dan untuk supervisi, utilitas pabrik, asuransi pabrik, pemeliharaan pabrik itu sama dari biaya overhead pabrik ya. Yang ini nih dimasukin sampai sini, dimasukin ke biaya semi variabel. Dan untuk total biaya semi variabelnya itu didapat dari material ditambah supervisi, tambah utilitas pabrik, tambah asuransi pabrik, pemeliharaan aktiva tetap pabrik, dan sehingga totalnya sebesar 6.455.500. Terima kasih. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Maula dari Akada 18A akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Siti Elpika. Di sini saya akan menjelaskan soal 1 nomor 5 dan nomor 6. Untuk soal 5 pertanyaannya, hitunglah harga pokok produksi bulan Januari tahun 2021 jika produksi sebanyak 8.000 unit produksi. Cara pengerjaannya, pertama, menentukan kenaikan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Lalu memasukkan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Untuk biaya bahan baku sebesar 4.500 dan untuk biaya tenaga kerja langsung sebesar 3.700 didapat dari soal. Yang ini, biaya bahan baku 4.500 per unit dan biaya tenaga kerja langsung sebesar 3.700 per unit. Kemudian memasukkan unitnya masing-masing 8.000 per unit. Lalu untuk menentukan totalnya didapat dari biaya dikali 8.000 unit. Jadi untuk biaya bahan baku
totalnya sebesar 36 juta untuk biaya tenaga kerja langsung sebesar 29.600.000. Didapat dari 3.700 dikali 8.000. Kemudian untuk menentukan kenaikan biaya bahan baku senilai 39.600.000 didapat dari 36 juta dikali 10% didapat dari perkiraan biayanya naik sebesar 10%. Kemudian ditambahkan dengan 36 juta. Jadi untuk kenaikan biaya bahan baku sebesar 39.600.000. Dan untuk biaya tenaga kerja langsung sebesar 35.520.000 didapat dari 29.600 dikali 20% didapat dari perkiraan biaya naik sebesar 20%. Kemudian ditambahkan 29.600.000 jadi sebesar 35.200.000. Kemudian menentukan biaya overhead pabrik rank 8.000 untuk gaji sebesar 3.672.500 didapat dari soal pengerjaan nomor 2. PC per unit dikali rank 8.000 ditambah 3.672.500. Jadi hasilnya 3.672.500. Kemudian untuk bahan penolongnya sebesar 4.480.000 didapat dari soal pengerjaan nomor 2 soal pengerjaan nomor 2 PC per unit 560 dikali ranknya 8.000. Jadi hasilnya sebesar 4.480.000. Untuk material reparasi sama dengan bahan penolong. Kemudian untuk upah tidak langsungnya sebesar 2.556.000 didapat dari soal pengerjaan nomor 2 1.276.000 ditambah VC-nya 160 dikali 8.000. Jadi hasilnya sebesar 2.556.000. Kemudian untuk supervisi, utilitas pabrik, asuransi pabrik, penyusutan aktiva tetap pabrik, pemeliharaan aktiva tetap, diesel dan lain-lain sama seperti pengerjaan soal nomor 2 diambilnya. Kemudian untuk total BOP-nya sebesar 21.173.000 didapat dari total untuk BOP gaji sampai dengan BOP lain-lain. Kemudian menentukan HPP per unit Januari 2021 rank 8.000. Pertama menentukan biaya bahan baku sebesar 39.600 didapat dari kenaikannya 39.600. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 35.520 didapat dari kenaikannya untuk biaya TKI-nya. Untuk BOP-nya 21.173.000 didapat dari tabel untuk total BOP. Kemudian untuk total HPP-nya sebesar 96.293.000 didapat dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik.
Kemudian untuk rencana produksinya 8.000. Kemudian untuk HPP-nya. Kemudian untuk HPP per unitnya sebesar Rp12.037, didapat dari total HPP 96.293.000 dibagi 8.000. Kemudian untuk soal nomor 6, hitunglah anggaran harga pokok penjualan bulan Januari tahun 2021 jika manajemen memperkirakan hanya mampu menjual sebanyak 85%. Di sini membuat anggaran HPP Januari 2021 untuk rank 8.000. Pertama, menentukan persediaan awalnya 8.000, kemudian barang tersedia untuk dijualnya sebesar 6.800 didapat dari 8.000 dikali 85%, karena manajemen memperkirakan hanya mampu menjual sebanyak 85%. Jadi untuk barang tersedia dijualnya sebesar 6.800. Kemudian menentukan HPP per unitnya Rp12.037 didapat dari HPP per unit Januari 2021. Kemudian menentukan total HPP-nya sebesar Rp81.849.050 didapat dari barang tersedia untuk dijual 6.800 dikali HPP per unitnya Rp12.037. Sekian penjelasan untuk soal nomor 5 dan nomor 6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Nursensia dari kelas AK18A kelompok 4 akan menjelaskan soal 2, poin 1 dan 2. Pertama, poin 1 akan menjelaskan anggaran pengumpulan piutang. Pertama-tama kita membuat tabel penjualan menurut bentuk pembayaran dan skedul penerimaan kas dari penjualan tunai. Total penjualan bulan Januari dapat 100 juta, Februari 120 juta, Maret 120 juta, triwulan 2 150 juta, triwulan 3 125 juta, triwulan 4 175 juta. Itu didapatkan dari soal, yaitu pada poin A, rencana penjualan biasa dilakukan adalah secara tunai 75% dari besarnya penjualan. Adapun besarnya penjualan untuk bulan Januari diperkirakan 100 juta, Februari dan Maret nilai penjualan masing-masing sama besar, yakni naik sebesar 20% dari penjualan Januari, sedangkan untuk triwulan 2, 3, dan 4 masing-masing naik sebesar 50%, 25%, dan 75% dari penjualan bulan Januari. Lalu memperhitungkan penjualan tunai 75%, itu pun didapatkan dari soal bulan Januari 75 juta, Februari 90 juta, Maret 90 juta, triwulan 2 112 juta 500, triwulan 3 93 juta 750, triwulan 4 131 juta 250, didapatkan dari total penjualan dikali dengan 75%. Lalu penjualan tunai neto setelah diskon. Januari 75%, Februari 90%, Maret 90%, triwulan 2 112 juta 112 juta 500 ribu rupiah, triwulan 3 93 juta 750 ribu rupiah, triwulan 4 131 juta 250 ribu rupiah. Lalu penjualan kredit 25%. Karena penjualan tunai 75%, maka penjualan kreditnya 25%, dari 100% dikurangi 75%. Januari didapatkan 25 juta,
Februari 30 juta, Maret 30 juta, triwulan 2 37.500.000, triwulan 3 31.250.000, triwulan 4 43.750.000. Lalu terdapat bad debt 1% didapatkan dari soal, yaitu poin B. Perusahaan menetapkan untuk penyisihan piutang sebesar 1% dari penjualan kredit. Januari didapatkan 250.000 dari 25 juta dikali dengan 1%. Bulan Februari 300.000 dari 30 juta dikali 1%. Bulan Maret 300.000 didapatkan dari 30 juta dikali 1%. Triwulan 2 375.000 didapatkan dari 37.500.000 dikali 1%. Triwulan 3 312.500 didapatkan dari 31.250.000 dikali 1%. Lalu triwulan 4 437.500 rupiah didapatkan dari 43.750.000 dikali 1%. Lalu di total menjadi piutang neto. Bulan Januari terdapat 24.750.000 rupiah, bulan Februari 29.700.000 rupiah, bulan Maret 29.700.000 rupiah, triwulan 2 37.125.000 rupiah, triwulan 3 30.937.500 rupiah, triwulan 4 43.312.500 rupiah. Itu didapatkan, piutang neto itu didapatkan dari penjualan kredit dikurangi dengan bad debt. Lalu membuat tabel schedule pengumpulan piutang penerimaan kas dari penjualan kredit. Terdapat piutang neto yang didapatkan dari tabel pertama. Lalu ada piutang dengan hak diskon 25%, didapatkan dari penjualan tunai 75%. Jadi didapatkan piutang dengan hak diskonnya 25%. Januari didapatkan 6.187.500 rupiah, didapatkan dari 24.750 dikali 25%. Lalu bulan Februari 7.425.000 rupiah didapatkan dari 29.700 dikali dengan 25%. Lalu bulan Maret 29.700.000 rupiah dikali 25%, hasilnya 7.425.000 rupiah. Lalu triwulan 2 37.125.000 dikali 25%, hasilnya 9.281.250 rupiah. Triwulan 3 30.937.500 dikali 25% didapatkan 7.734.375 rupiah. Triwulan 4 43.312.500 rupiah dikali 25%, hasilnya 10.828.125 rupiah. Lalu dipindahkan menjadi piutang neto. Lalu ada piutang tanpa diskon 75%. Didapatkan kenapa 75%? Karena piutang dengan hak diskonnya 25%. Januari 18.562.500 didapatkan dari piutang neto dikali 75%. Begitupun selanjutnya sampai triwulan 4. Bulan Januari terdapat pelunasan 75%, didapatkan dari piutang tanpa diskon bulan Januari dikali dengan 75%. Lalu bulan Februari terdapat pelunasan 15%, yaitu didapatkan dari piutang tanpa diskon dikali dengan 15%, hasilnya 3.341.250.
Lalu triwulan 2 terdapat pelunasan 90% didapatkan dari piutang tanpa diskon triwulan 2 dikali dengan 90%, hasilnya Rp25.059.375. Lalu ada triwulan 3 terdapat pelunasan 90% dari piutang tanpa diskon triwulan 3 dikali dengan 90%, hasilnya Rp20.882.813. Lalu ada pelunasan 90% di triwulan 4 didapatkan dari piutang tanpa diskon 75% dikali dengan pelunasan 90%, didapatkan Rp29.235.938. Total pengumpulan piutangnya dari hasil perjumlahan didapatkan bulan Januari Rp20.109.375, bulan Februari Rp10.766.250, bulan Maret Rp9.652.500, triwulan 2 Rp34.440.625, triwulan 3 Rp28.617.188, triwulan 4 Rp40.064.063. Lalu saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu penjelasan dari anggaran penerimaan kas dari berbagai sumber. Yang pertama, membuat tabel penjualan menurut bentuk pembayaran dan skedul penerimaan kas dari penjualan tunai. Lalu membuat skedul piutang penerimaan kas dari penjualan kredit, yaitu sama dengan tabel penjelasan yang poin pertama. Saya akan langsung menjelaskan anggaran penerimaan kas. Yang pertama, penjualan tunai neto. Bulan Januari 75 juta, bulan Februari 90 juta, Maret 90 juta, triwulan 2 112.500.000 rupiah, triwulan 3 93.750.000 rupiah, triwulan 4 131.250.000 rupiah. Didapatkan dari penjualan tunainya. Lalu ada piutang, hasil dari skedul pengumpulan piutang penerimaan kas dari penjualan kredit, yaitu Januari Rp20.109.375, Februari Rp10.766.250, bulan Maret Rp9.652.500, triwulan 2 Rp34.340.625, triwulan 3 Rp28.617.188, triwulan 4 Rp40.064.063 rupiah. Lalu bulan Maret terdapat penjualan mesin-mesin lama sebesar Rp28.500.000 terdapat pada poin F, yaitu penjualan mesin lama pada bulan mesin-mesin lama pada bulan Maret Rp28.500.000. Lalu pada triwulan 2 terdapat penjualan efek yang terdapat pada poin G, yaitu penjualan efek pada bulan Mei sebesar Rp42.376.000. Lalu pada triwulan 2 pun terdapat penambahan modal kerja yang terdapat pada poin H, yaitu penaikan pinjaman untuk menambah modal kerja pada bulan April sebesar 50 juta. Lalu ada penerimaan lain-lain dari bulan Januari sampai triwulan 4 terdapat pada tabel K di soal,
yaitu Januari penerimaan sebesar 15 juta, Februari 10 juta, Maret 10 juta, triwulan 2 30 juta, triwulan 3 30 juta, triwulan 4 35 juta. Lalu total dari anggaran penerimaan kas bulan Januari yaitu 110 juta 109.375 rupiah, bulan Februari 110 juta 766.250 rupiah, bulan Maret 138 juta 152.500 rupiah, triwulan 2 269 juta 216.625 rupiah, triwulan 3 152 juta 367.188 rupiah, triwulan 4 206 juta 314 juta maksud saya 206 juta 340.063 rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang poin 3, 4, dan 5. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya jika banyak kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Kumala Dewi dari AK 18A kelompok 4, izin melanjutkan pembahasan mengenai soal 2 untuk nomor 3 sampai dengan 5. Untuk soal 2 nomor 3, di sini kita diminta untuk menyusun anggaran pengeluaran kas. Untuk pengerjaannya, yang pertama, di sini kita sudah membuat tabel anggaran pengeluaran kas, di mana di sini untuk keterangannya itu mengenai pengeluaran kas yang ada di rincian soal. Di sini untuk rencana pengeluaran yang pertama itu ada polis asuransi bulan Juni sebesar 1 juta. Kita masukkan ke dalam tabel polis asuransi ke triwulan 2 1 juta. Karena bulan Juni itu masuknya ke triwulan 2. Karena setiap triwulan itu terdapat 3 bulan. Di sini yang kedua ada pajak kekayaan bulan Februari sebesar 3.400.000. Kita masukkan di sini untuk pajak kekayaan bulan Februari sebesar 3.400.000. Selanjutnya, pada tanggal 15 Maret dibayar bunga 4% dari 50 juta dan mencicil pinjaman sebesar 20 juta. Maka kita hitung di sini untuk pembayaran bunga dan cicilan pinjaman pada bulan Maret. Yang pertama, kita hitung bunganya terlebih dahulu, yaitu 50 juta dikalikan dengan 4%, kita dapatkan 2 juta. Kemudian di soal disebutkan untuk mencicil pinjaman sebesar 20 juta. Maka kita tambahkan 20 juta dengan 2 juta. Maka untuk pembayaran bunga dan cicilan pinjaman bulan Maret itu sebesar 22 juta. Selanjutnya di sini ada fee ahli hukum sebesar 1.500.000 per bulannya. Maka kita masukkan di sini untuk pembayaran fee ahli hukum per bulannya 1.500.000. Kemudian di sini untuk triwulan 2 itu karena setiap triwulan itu terdapat 3 bulan, maka dikalikan 3. Jadi 1.500.000 dikali dengan 3 maka diperoleh sebesar 4.500.000. Begitupun dengan triwulan 3 dan triwulan 4. Kemudian di sini ada fee akuntan bulan Februari sebesar 3.500.000. Maka kita masukkan di sini pembayaran fee akuntan bulan Februari sebesar 3.500.000. Kemudian di sini ada pajak yang berhubungan. Bulan April 2 juta, bulan November 3 juta, dan bulan Desember 3 juta. Maka kita masukkan ke dalam tabel untuk pembayaran pajak. Untuk triwulan 2 sebesar 2 juta dan untuk bulan November serta bulan Desember di sini masing-masing 3 juta dimasukkan ke triwulan 4. Jadi sebesar 6 juta. Kemudian di sini ada pembelian mesin bulan Maret
sebesar 6.500.000 dan triwulan 3 sebesar 6 juta. Maka kita masukkan di sini untuk pembelian mesin bulan Maret 6.500.000 dan triwulan 3 sebesar 6 juta. Kemudian di sini ada pembelian kendaraan pada triwulan 2 sebesar 110 juta. Kita masukkan pembelian kendaraan pada triwulan 2 yaitu sebesar 110 juta. Selanjutnya ada pembentukan dana untuk gedung pada bulan Desember sebesar 40 juta. Kita masukkan pembentukan dana untuk gedung di sini triwulan 4 karena bulan Desember itu masuknya ke triwulan 4. Di sini ada pembayaran lain-lain, bulan Maret 5 juta, triwulan 2 6 juta, triwulan 3 8 juta, dan triwulan 4 9 juta. Kita masukkan sini pembayaran lain-lain pada bulan Maret 5 juta, triwulan 2 6 juta, triwulan 3 juta, triwulan 4 9 juta. Kemudian kita lihat lagi di rincian soal. Di sini ada pembayaran gaji tenaga kerja langsung dihitung berdasarkan jam kerja langsung dengan tarif 5.000 per jamnya. Di sini untuk bulan Januari itu didapatkan 5.000 jam. Maka untuk perhitungannya di sini pembayaran gaji untuk bulan Januari itu sebesar 5.000 jam dikalikan dengan 5.000 per jamnya. Jadi diperoleh sebesar 25 juta. Begitupun untuk bulan Februari sampai dengan triwulan 4, perhitungannya sama. Selanjutnya di sini juga ada pembelian material dilakukan setiap bulan dengan harga 1.000 per kilogramnya untuk masing-masing bulan dan triwulan. Di sini didapatkan untuk bulan Januari itu bahan bakunya sebesar 4.500 kg. Maka di sini kita masukkan untuk pembelian material pada bulan Januari sebesar 1.000 dikalikan dengan 4.500. Maka diperoleh 4.500 pada bulan Januari. Begitupun dengan bulan Februari itu perhitungannya sama. Selanjutnya di sini ada penerimaan dan pengeluaran lain. Di sini ada pengeluaran lain-lain. Kita masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan. Di sini dari bulan Januari sampai dengan triwulan 4. Maka setelah kita masukkan semua pengeluaran kas, selanjutnya kita total untuk pengeluaran kasnya. Pada bulan Januari didapatkan sebesar 51 juta. Begitupun dengan bulan Februari sampai dengan triwulan 4. Itu ditotalkan untuk anggaran pengeluaran kasnya. Selanjutnya untuk pembahasan nomor 4. Soal 2 untuk soal 2 nomor 4. Di sini kita diminta untuk menyusun anggaran kas sementara. Rekomendasi bila terdapat defisit dengan pinjaman kelipatan 10 juta dengan bunga 6% setahunnya. Maka untuk pengerjaannya yang pertama di sini kita akan membuat tabel anggaran kas sementara. Tabel ini didapatkan dari representasi formula anggaran kas, di mana di sini saldo awal ditambahkan dengan penerimaan kas, maka diperoleh kas tersedia. Kemudian kas tersedia dikurangi dengan pengeluaran kas, maka akan diperoleh saldo kas akhir. Nah, maka yang pertama kita akan memasukkan saldo kas awal. Kita lihat di soal. Di sini ada saldo kas awal tahun sebesar 15 juta. Kita masukkan saldo kas awal 15 juta. Kemudian penerimaan kas. Penerimaan kas ini kita peroleh dari perhitungan yang telah kita lakukan di nomor 2. Di sini ada anggaran penerimaan kas. Di sini totalnya 110.109.375 rupiah untuk bulan Januari. Kita pindahkan ke sini. Begitupun dengan bulan Februari sampai dengan triwulan 4. Setelah itu
saldo kas awal dikurangi dengan saldo kas awal ditambah dengan penerimaan kas, maka akan diperoleh kas tersedia sebesar Rp125.109.375. Kemudian kita masukkan pengeluaran kasnya di sini. Pengeluaran kas ini kita peroleh dari perhitungan yang telah kita lakukan di nomor 3 ini. Di sini didapatkan total 51 juta untuk bulan Januari. Kita masukkan di sini untuk bulan Januari sampai dengan triwulan 4. Maka untuk saldo kas akhirnya itu sebesar 74.109.375. Ini dari kas tersedia dikurangi dengan pengeluaran kas. Nantinya saldo kas akhir ini akan menjadi saldo kas awal bulan berikutnya. Maka di sini untuk bulan Februari saldo kas awalnya itu sebesar 74.109.375. Begitupun untuk seterusnya itu perhitungnya sama dengan bulan Januari. Selanjutnya untuk soal 2 nomor 5. Di sini kita diminta untuk menyusun anggaran kas lengkap. Untuk pengerjaannya yang pertama kita membuat proyeksi laba rugi tahun 2021 terlebih dahulu. Di mana di sini ada pendapatan, yaitu ada penjualan, biaya variabel dan juga biaya tetap. Di sini kita masukkan terlebih dahulu biaya pendapatan, yaitu penjualan. Untuk bulan Januari ini 75 juta kita dapatkan dari pengerjaan di nomor 1 di sini. Penjualan tunai neto setelah diskon sebesar 75 juta. Kita masukkan di sini. Begitupun dengan bulan Februari sampai dengan triwulan 4. Selanjutnya ada variable cost. Variable cost ini didapatkan dari soal, yaitu di sini ada pembelian material, ini termasuk ke dalam biaya variabel. Maka kita masukkan di sini 4.500.000. Di sini. Untuk bulan Januari. Begitupun dengan bulan Februari sampai dengan triwulan 4 kita masukkan. Selanjutnya ada fixed cost. Fixed cost ini kita peroleh dari anggaran pengeluaran kas, di mana di sini ada keterangan yang termasuk ke dalam biaya tetap itu. Di sini yang termasuk ke dalam biaya tetap adalah yang pertama ada polis asuransi, kemudian ada pajak kekayaan, kemudian ada pembayaran fee ahli hukum, pembayaran fee akuntan, pembayaran pajak, kemudian ada pembayaran lain-lain, maksud saya ada pembayaran gaji. Ini semuanya dimasukkan nominalnya ke dalam tabel yang telah disediakan, yaitu di bagian biaya tetap. Untuk bulan Januari itu diperoleh sebesar 26.500.000. Begitupun dengan bulan Februari sampai dengan triwulan 4 kita masukkan nominalnya. Setelah itu kita totalkan untuk biaya. Total biayanya didapatkan untuk bulan Januari itu sebesar 31 juta. Kemudian di sini kita akan memperoleh EBT atau earning before tax, laba sebelum pajak, sebesar 44 juta. Kita peroleh dari penjualan dikurangi dengan biaya, maka diperoleh sebesar 44 juta untuk bulan Januari. Karena di keterangan soal tidak ada pajak, maka untuk EAT atau earning after tax, laba setelah pajaknya itu nominalnya sama dengan sebelum pajak, yaitu 44 juta untuk bulan Januari. Begitupun untuk bulan selanjutnya itu perhitungannya sama. Selanjutnya, kita dapat menyusun anggaran kas tahun 2021. Di mana di sini kita masukkan terlebih dahulu saldo kas awal. Saldo kas awal ini kita peroleh dari soal
Sini sebesar 15 juta. Kita masukkan 15 juta untuk bulan Januari. Kemudian kita masukkan penerimaan kas secara rinci. Di sini penerimaan kas kita masukkan yang telah kita hitung pada nomor 2 di sini anggaran penerimaan kas. Ada penjualan tunai, piutang, penjualan mesin-mesin lama, penjualan efek, penambahan modal kerja, serta penerimaan lain-lain. Kita masukkan di sini. Kemudian ada tambahan untuk penerimaan kas yaitu EAT sini, earning after tax sebesar 44 juta untuk bulan Januari. Maka di sini untuk total penerimaan kas pada bulan Januari itu diperoleh 154.109.375 rupiah. Di sini maka akan diperoleh kas tersedia sebesar 169.109.375 rupiah, diperoleh dari saldo kas awal ditambahkan dengan total penerimaan kas. Selanjutnya kita masukkan pengeluaran kas di sini rinciannya yang telah kita hitung di nomor 3 tadi. Di sini kita masukkan semua rinciannya. Diperoleh untuk total pengeluaran kas pada bulan Januari itu sebesar 51 juta. Kemudian kita akan mendapatkan saldo kas akhir. Saldo kas akhir sebesar 118.109.375 rupiah. Ini diperoleh dari kas tersedia dikurangi dengan total pengeluaran kas. Nah, nantinya saldo kas akhir ini akan menjadi saldo kas awal pada bulan berikutnya, yaitu pada bulan Februari. Di sini saldo kas awalnya itu sebesar 118.109.375 rupiah. Untuk perhitungan selanjutnya ini pada bulan Maret, triwulan 2, triwulan 3 sampai dengan triwulan 4 itu perhitungannya sama dengan perhitungan pada bulan Januari. Sekian pembahasan soal 2 nomor 3 sampai dengan nomor 5 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengerjaan selanjutnya atau pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Novia akan mencoba menjawab soal ketiga, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Langsung saja. Di sini ada soalnya. Emerald Langitco sedang merencanakan perluasan kapasitas mesin-mesinnya, sehingga akan dibutuhkan tambahan-tambahan modal yang diharapkan dapat diperoleh dari kemampuannya sendiri. Untuk itu, perusahaan mencoba menyusun anggaran kas jangka panjang, setidaknya untuk 3 tahun. Berikut data perkiraannya. Yang pertama dari bagian pemasaran, ada rencana penjualan 3 tahun mendatang, di sini datanya. Bagian produksi, distribusi, dan administrasi, yaitu ada struktur biaya, di mana ada biaya variabel, biaya tetap, dan selanjutnya dari pembelian mesin baru. Lalu ada bagian keuangan dan akuntansi. Diketahui modal kerja neto per putaran 10 kali. Lalu di sini tersedia uang tunai, modal kerja non-kas, pajak penghasilan, dan kebutuhan untuk membayar utang jatuh tempo. Langsung saja untuk pertanyaan nomor 1, yaitu menyusun proyeksi laba rugi tahun 2021 sampai dengan 2023. Untuk menyusun proyeksi laba rugi, harus dimasukkan dulu salesnya, yaitu penjualan. Penjualan itu datanya dari soal rencana penjualan 3 tahun mendatang. Di sini ada 11.000, 12.000, 13.000, langsung dimasukkan saja. 2021 yaitu 11.000 dikali dengan 1.350. 1.350 itu
itu adalah harga jual per tahun. Di sini ada 1.350.000 per unit. Lalu ada keterangan seterusnya akan dinaikkan sebesar 150 per unit. Tahun 2022 dinaikkan dari 1.350 ditambah 150, hasilnya 1.500. Jadi 12.000 penjualan dikali 1.500. Untuk tahun 2023 pun seperti itu. Di sini ada variable cost, yaitu hasil dari sales dikali 75%. Kenapa 75%? Karena fixed cost dari soal diketahui 75% dari nilai penjualan di sini. Langsung dimasukkan saja sales dikali 75%. Lalu ada fixed cost, sales dikali 10%. 10% itu apa? 10% adalah nilai penjualan, biaya tetap keseluruhan merupakan 10% dari nilai penjualan. Karena fixed cost-nya diketahui 10%. Langsung dimasukkan saja di sini. Dikali 10% sales-nya. Lalu total cost itu hasil dari variable cost ditambah fixed cost. Hasilnya ini dilihat di layar saja ya. Lalu ada IBT, yaitu earning before tax, artinya laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak yaitu hasil dari penjualan dikurangi dengan total cost. Hasilnya ini diketahui earning before tax-nya. Tax-nya 30%. 30% itu dari mana? 30% adalah pajak penghasilan 30% dari laba, ini dari soal ya. Langsung dimasukkan saja. Lalu di sini ada IAT atau earning after tax. Diketahui earning after tax-nya tahun 2021 1.727.500, tahun 2022 ada 1.890.000, tahun 2023 ada 2.252.250 rupiah. Selanjutnya untuk nomor 2, pertanyaannya adalah menentukan jumlah kebutuhan serta komposisi dari modal kerja tahun 2021 sampai dengan 2023. Tentukan pula pertambahan modal kerja non-kas tahun 2020 sampai dengan 2023. Perkiraan kebutuhan modal kerja non-kas tahun 2021 sampai 2023. Saldo kasnya di sini 500, diketahui dari soal. Modal kerja non-kas ini pun dari soalnya ya. Di sebelah sini. Modal kerja non-kas. Langsung dimasukkan saja. Lalu keseluruhan modal kerja yaitu hasil dari saldo kas awal ditambah modal kerja non-kas. Hasilnya di tahun 2021 ada 1 juta, tahun 2022 550.000, dan tahun 2023 605.000. Lalu kenaikan modal kerja non-kas yaitu hasil dari keseluruhan modal kerja dikali 10%. Kenapa 10%? Karena memang di sini kenaikannya 10 kali ya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya nomor 3 dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Pujiati.
Dari angka 18A, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ratna Novia, yaitu nomor 3, membahas mengenai anggaran kas tahun 2021. Nah, di sini jawabannya, di sini ada saldo kas awal sebesar 500.000 di tahun 2021 di sini. Lalu kita langsung membahas ke penerimaan kas, yaitu ada EAT atau earning after tax, didapat dari di atas, yaitu nomor 1 after tax-nya, yaitu ini EAT-nya 1.727.500 setiap di tahun 2021. Kita pindahkan di EAT di sini di tahun 2021, lalu kita pindahkan lagi masing-masing sesuai dengan tahunnya. Tahun 2022 sebesar 1.890.000 dan di tahun 2023 yaitu sebesar 2.250.250. Kita masukkan sesuai dengan tahunnya masing-masing seperti ini, 2021, 2022, 2023. Lalu ke penerimaan kas lainnya. Penerimaan kas lainnya dapat didapat dari soal penerimaan kas. Ada di sini, di setiap tahunnya berbeda, yaitu 2021 100.000, 2022 150.000, 2023 50.000. Lalu tinggal kita masukkan saja di jawaban sesuai dengan tahunnya masing-masing. 2021, 2022, 2023. Dan total penerimaan kas. Total penerimaan kas yaitu ditambahkan dari earning after tax yang ini dengan penerimaan kas lainnya yang ini. Lalu dijumlah menjadi 1.827.500. Cara pengerjaannya setiap tahun itu sama, tinggal ditambah earning after tax dengan penerimaan kas lainnya, lalu dijumlah ditaruh sini. Lalu kas tersedia. Kas tersedia itu didapat dari penjumlahan kas saldo awal dengan total penerimaan kas 500.000 ditambah dengan 1.827.500. Jumlahnya sebesar 2.327.500 disimpan di kas tersedia. Lalu pengerjaannya setiap tahunnya sama, yaitu di tahun 2000 juga sama, kita tambahkan kas saldo awal ditambah dengan total penerimaan kas, lalu hasilnya disimpan di kas tersedia setiap tahunnya. Lalu ke pengeluaran kas. Pengeluaran kas dibagi menjadi depresiasi dan administrasi. Depresiasi dan administrasi ini didapat dari mana? Didapat di jawaban nomor 1, yaitu tiket kos. Tiket kos di sini 1.485.000. Ini sesuai dengan ketentuan di soal. Di depresiasi itu ada menggunakan 25%, yaitu dikali 25%. 25% dari total biaya tetap adalah biaya penyusutan dan amortisasi. Lalu tinggal dikali saja, dipindahkan setiap tahunnya. Dipindahkan ke depresiasi ini, sini. Jadi tiket kos ini 1.485.000 dikali dengan 25%. Hasilnya disimpan di depresiasi dan administrasi dikali 25%. Berikutnya di tahun-tahun berikutnya juga sama cara pengerjaannya, mengambil data uang yang di tiket kos di jawaban nomor 1, 1.800.000 dikali 25%. Lalu juga sama cara pengerjaannya juga tahun 2023. Pelunasan hutang. Pelunasan hutang didapat dari soal pelunasan hutang.
Di sini pelunasan hutang setiap tahunnya ada 2021 500.000, 2022 sebesar 1 juta, 2023 sebesar 500.000. Lalu kita pindahkan ke pelunasan hutang yang ada di sini sesuai dengan tahunnya masing-masing. Lalu ke pembelian mesin baru. Pembelian mesin baru didapat juga dari soal pembelian mesin baru. Di sini sama, tinggal kita pindahkan dan masukkan saja. Di tahun 2021 500.000, 2022 1 juta, 2023 1.300.000. Tinggal kita pindahkan dan masukkan sesuai dengan tahunnya masing-masing. 500.000 di tahun 2021, 1 juta di tahun 2022, dan 1.300.000 di tahun 2023. Total di sini ada total pengeluaran kas. Total pengeluaran kas didapat dari penjumlahan dari depresiasi dan administrasi ditambah dengan pelunasan hutang didapat untuk jawaban total pengeluaran kas, dan juga sama untuk di tahun 2022 dan 2023. Dan saldo akhir. Saldo akhir ini didapat dari kas tersedia diambil dengan total pengeluaran kas. Jadi 2.327.500 diambil 871.250. Lalu saldo kas akhir di tahun 2021 ini dijadikan saldo kas awal tahun 2022, disimpan di sini. Dan berikutnya dengan saldo kas tahun 2022 didapat dari saldo kas akhir yang di 2022 ini untuk saldo kas 2023. Ini dapat dari mana juga sama, kas tersedia didapat dari pengurangan kas tersedia diambil dengan total pengeluaran kas. Saldo kas akhir di tahun 2022 dipakai untuk saldo kas awal di tahun 2023. Lalu di sini ada 3.312.250 itu sama didapat dari pengurangan dari kas tersedia diambil total pengeluaran kas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.